Strategi bisnis. Kedengarannya rumit ya? Sesuatu yang kayaknya cuma dibahas di ruang rapat para bos. Tapi gimana kalau inti dari strategi yang hebat itu sebetulnya sederhana banget? Kita akan bedah bareng kerangka kerja dari buku Playing to Win yang bisa mengubah cara kita mandang persaingan. Ini bukan soal ikut-ikutan main, tapi soal gimana caranya kita menang. Kesamaan adalah resep untuk biasa-biasa aja. Coba deh renungin sebentar. Banyak banget yang mikir strategi itu artinya niru apa yang berhasil dilakuin kompetitor atau ngikutin praktek terbaik di industri. Tapi kutipan ini ngingetin kita, kalau kita ngelakuin hal yang sama persis kayak orang lain, ya kita nggak akan pernah bisa jadi yang terdepan kan? Paling-paling ya jadi rata-rata aja. Oke, kita mulai dari kesalahan yang paling umum, jebakan strategi. Ini tuh jebakan yang sering banget nggak disadari sama banyak perusahaan. Mereka ngerasa lagi bikin langkah cerdas, padahal sebenarnya mereka lagi jalan menuju kegagalan, atau yang lebih parah lagi, jadi nggak relevan sama sekali. Nah, ini nih yang sering banget kejadian. Bikin rencana setebel bantal, punya visi yang gede banget, niru apa yang dilakuin pemimpin pasar. Semua ini kedengarannya benar kan? Tapi justru di situ jebakannya. Strategi-strategi semu ini menghindari satu hal yang paling krusial, keberanian buat bikin pilihan yang sulit. Keinginan buat jaga semua pilihan tetap terbuka, itu sebenarnya resep jitu biar nggak jago di mana-mana. Jadi, kalau strategi itu bukan soal rencana atau visi, terus apa dong? Jawabannya simple banget. Strategi itu pilihan. Dan bukan sembarang pilihan ya, tapi serangkaian keputusan yang saling nyambung buat menempatkan Anda di posisi yang unik. Tujuannya bukan cuma buat ikut bersaing, tapi buat menang. Nah, itu bedanya. Terus gimana caranya bikin pilihan yang benar? Kerangka kerja Playing to Win ini menyajikannya dalam 5 pertanyaan kunci. Inilah jantung dari strategi yang sesungguhnya. Bayangin ini kayak air terjun pilihan deh. Setiap jawaban itu ngalir ke pertanyaan berikutnya. Aspirasi kemenangan Anda nentuin kade mana Anda bakal bersaing. Pilihan itu kemudian nentuin gimana cara Anda menang. Jadi ini bukan sekedar daftar checklist, melainkan sebuah sistem yang saling terhubung dan harus terus disempurnakan. Oke, teori doang nggak cukup kan? Mari kita lihat gimana kerangka ini bisa menghasilkan miliaran dolar di dunia nyata. Kita akan bedah kisah Olay, merek dari Procter & Gamble yang tadinya hampir mati, tapi bisa bangkit lagi dengan cemerlang cuma dengan ngejawab 5 pertanyaan ini. Coba bayangin deh, akhir tahun 90-an. Olay itu merek yang lagi di ujung tanduk. Dianggap jadul, ditinggalin sama konsumen muda, dan kalah saing sama merek-merek mewah. Mereka di persimpangan jalan nih, mau dibiarin mati aja, beli merek lain, atau coba lakuin sesuatu yang benar-benar radikal. Dan ini dia, pilihan-pilihan brilian yang mereka ambil. Pertama, aspirasi mereka bukan lagi cuma bertahan hidup, tapi jadi pemimpin pasar. Pilihan ini mengubah segalanya. Lalu, di mana mereka bermain? Nah, ini jenius banget. Mereka nggak head-to-head lawan merek mewah. Sebaliknya, mereka bikin arena baru, Mastic, produk sekelas premium tapi dijual di pasar massal. Mereka menang dengan ngasih nilai yang gak ada tandingannya. Dan semua ini bisa kejadian karena mereka manfaatin kekuatan raksasa P&G, riset konsumen, dan teknologi R&D yang canggih. Setiap pilihan saling menguatkan satu sama lain. Hasilnya, wah bener-bener spektakuler. Olay berubah dari merek yang diambang kepunahan jadi raksasa senilai lebih dari 1 miliar dolar. Ini bukti nyata kekuatan dari pilihan yang fokus dan terintegrasi. Mereka nggak nyoba nyenengin semua orang, mereka bikin pilihan buat menang. Kemenangan Olay tadi membawa kita ke pertanyaan inti nomor 3. Bagaimana cara Anda menang? Ternyata hampir semua strategi kemenangan di dunia bisnis itu intinya cuma ada 2 pendekatan fundamental. Paham mana yang Anda pilih, itu kuncinya. Jadi pilihannya ada 2, menang karena biaya paling murah atau menang karena beda dari yang lain. Kepemimpinan biaya artinya kita yang paling efisien, kayak Dell di masa jayanya. Diferensiasi artinya produk kita itu unik banget, berharga banget, sampai orang rela bayar lebih. Nah, ini jalan yang diambil Olay. Mereka menciptakan produk yang rasanya mewah, tapi harganya jauh lebih masuk akal. Pilihan Olay buat menang lewat diferensiasi itu bukan ngasal loh. Itu bisa terjadi karena didukung sama kapabilitas nyata dari P&G. Riset konsumen yang mendalam, R&D canggih, dan keahlian membangun merek kelas dunia. Ini poin krusialnya. Pilihan gimana cara menangnya itu harus berakar pada apa yang benar-benar bisa kita lakuin lebih baik dari siapapun. Oke, kita udah lihat kerangka kerjanya, udah lihat contoh suksesnya. Sekarang, gimana caranya Anda bisa pakai ini? Ada satu alat berpikir yang ampuh banget buat bantu Anda nemuin strategi kemenangan Anda sendiri. Namanya rekayasa balik atau reverse engineering.
Gini cara kerjanya. Di rapat biasa, kita seringnya debat, ide ini bagus nggak ya? Nah, debat kayak gitu tuh seringnya buntu. Rekayasa balik itu memutar pertanyaannya. Anda nggak lagi debat, tapi bareng-bareng ngebayangin sebuah masa depan yang sukses. Anda cukup tanya, supaya ide ini berhasil luar biasa, apa aja sih yang harus kita anggap benar? Pertanyaan ini ajaib loh. Fokusnya langsung pindah dari saling menghakimi jadi eksplorasi bareng-bareng. Anda jadi bisa memetain semua asumsi soal pasar, pelanggan, dan kemampuan Anda. Setelah itu, tugas Anda tinggal nguji asumsi-asumsi itu di dunia nyata. Jadi lain kali Anda dihadapkan pada pilihan strategis, jangan debat kusir. Coba tanyakan, apa yang harus benar supaya kita bisa menang?